Plasma merupakan medium yang terdiri atas partikel-partikel bermuatan, yang dapat berinteraksi satu sama lain maupun dengan partikel netral di sekitarnya. Dalam plasma yang terionisasi parsial, seperti plasma ionosfer, keberadaan partikel netral yang masih cukup banyak, menyebabkan peristiwa tumbukan menjadi bagian penting dalam menentukan perilaku plasma. Tumbukan antara elektron, ion, dan partikel netral menyebabkan pertukaran momentum dan energi, serta memengaruhi respons plasma terhadap medan listrik dan medan magnet. Kondisi ini berbeda dengan plasma magnetosfer. Di magnetosfer, kerapatan partikel jauh lebih rendah dan hampir tidak terdapat partikel netral. Tumbukan tetap terjadi, terutama melalui interaksi Coulomb antar partikel bermuatan, tetapi frekuensinya umumnya jauh lebih rendah. Karena itu, plasma magnetosfer sering dapat dianggap sebagai plasma tanpa tumbukan, atau plasma dengan tumbukan yang sangat lemah. Namun, istilah tanpa tumbukan bukan berarti bahwa tumbukan sama sekali tidak terjadi. Tumbukan tetap ada, tetapi pengaruhnya terhadap dinamika plasma umumnya jauh lebih kecil dibandingkan di ionosfer. Perbedaan tingkat tumbukan ini menjadi dasar penting dalam memahami konduktivitas plasma. Di ionosfer, tumbukan antara partikel bermuatan dan atmosfer netral sangat memengaruhi gerak elektron dan ion. Akibatnya, tumbukan berperan langsung dalam menentukan kemampuan plasma untuk menghantarkan arus listrik. Perbedaan karakteristik tumbukan tersebut menjadi dasar untuk memahami bagaimana plasma ionosfer merespons medan listrik dan medan magnet. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada tumbukan dan konduktivitas plasma ionosfer, khususnya bagaimana interaksi antara partikel bermuatan dan partikel netral memengaruhi kemampuan plasma dalam menghantarkan arus listrik. Plasma dapat diklasifikasikan berdasarkan seberapa penting tumbukan dalam menentukan perilakunya, yaitu plasma tanpa tumbukan, atau plasma colisionless, dan plasma bertumbukan, atau plasma kolisional. Pada plasma tanpa tumbukan, frekuensi tumbukan sangat rendah sehingga pengaruhnya terhadap dinamika plasma dapat diabaikan. Sebagian besar plasma antariksa termasuk dalam kategori ini. Dalam kondisi tersebut, partikel dapat bergerak dalam medan elektromagnetik tanpa sering terganggu oleh tumbukan. Sebaliknya, pada plasma bertumbukan, tumbukan terjadi cukup sering sehingga dapat memengaruhi perilaku plasma, bahkan dalam kondisi tertentu, mendominasi perilakunya. Plasma bertumbukan kemudian dapat dibedakan lagi berdasarkan tingkat ionisasinya, yaitu plasma terionisasi parsial dan plasma terionisasi sempurna. Pada plasma terionisasi parsial, masih terdapat banyak partikel netral bersama dengan elektron dan ion. Karena itu, tumbukan antara partikel bermuatan dan partikel netral menjadi jenis tumbukan yang dominan. Plasma ionosfer merupakan salah satu contoh penting dari plasma jenis ini. Sementara itu, pada plasma terionisasi sempurna, hampir seluruh atom atau molekul telah terionisasi, sehingga plasma, pada dasarnya terdiri atas elektron dan ion. Dalam kondisi ini, tumbukan dengan partikel netral tidak lagi dominan. Interaksi utama yang berperan dalam plasma jenis ini adalah tumbukan Coulomb antar partikel bermuatan. Selanjutnya, kita tinjau tumbukan antara partikel bermuatan dan partikel netral secara lebih kuantitatif. Dalam gambar ditunjukkan sebuah partikel bermuatan yang bergerak di antara partikel-partikel netral. Ketika partikel bermuatan bertumbukan dengan partikel netral, arah dan momentumnya dapat berubah, sehingga lintasannya menjadi berbelok. Jarak rata-rata yang ditempuh partikel antara dua tumbukan inilah yang disebut lintasan bebas rata-rata. Untuk memahami lintasan bebas rata-rata, kita terlebih dahulu perlu memahami penampang lintang tumbukan. Penampang lintang tumbukan bukan sekadar ukuran fisik partikel, tetapi merupakan luas efektif yang menggambarkan kemungkinan sebuah partikel bermuatan mengalami tumbukan ketika bergerak melewati partikel target. Perlu dibedakan bahwa penampang lintang tumbukan tidak selalu sama dengan luas permukaan luar atau luas geometris benda yang bertumbukan. Penampang lintang merupakan luas efektif yang berkaitan dengan probabilitas terjadinya tumbukan, sehingga nilainya ditentukan oleh sifat interaksi antara partikel yang bertumbukan. Secara sederhana, kita dapat membayangkan partikel bermuatan bergerak sepanjang suatu lintasan, sedangkan partikel netral bertindak sebagai target yang memiliki luas efektif tertentu. Jika lintasan partikel bermuatan melewati daerah efektif target tersebut, maka tumbukan dapat terjadi. Dengan demikian, semakin besar penampang lintang tumbukan, semakin besar pula kemungkinan partikel bermuatan mengalami tumbukan. Sebaliknya, semakin kecil penampang lintang, semakin kecil kemungkinan terjadinya tumbukan. Jadi, penampang lintang tumbukan dapat dipandang sebagai ukuran seberapa efektif suatu partikel target menjadi sasaran tumbukan. Untuk pendekatan sederhana, partikel netral dapat dianggap memiliki ukuran efektif berbentuk lingkaran.
Jika jari-jari efektif target dinyatakan dengan D0, maka penampang lintang tumbukan, yang dinyatakan dengan sigma N, dapat dituliskan sebagai perkalian pi dan D0 kuadrat. Nilai ini menunjukkan luas efektif target yang digunakan dalam menghitung kemungkinan terjadinya tumbukan. Selanjutnya, kita dapat menentukan seberapa sering tumbukan terjadi. Misalkan kerapatan partikel netral dinyatakan dengan NN, dan kecepatan rata-rata partikel bermuatan dinyatakan dengan V rata-rata. Dalam 1 detik, partikel bermuatan akan menyapu suatu volume yang besarnya sama dengan penampang lintang tumbukan, dikalikan oleh kecepatan rata-ratanya. Karena terdapat NN partikel netral dalam setiap satuan volume, jumlah target yang secara rata-rata berada di dalam volume yang disapu tersebut, sebanding dengan perkalian NN, sigma N, dan V rata-rata. Besaran ini menyatakan frekuensi tumbukan elektron dan partikel netral, sehingga diperoleh ν sama dengan perkalian NN, sigma N, dan V rata-rata. Besaran ν, atau frekuensi tumbukan elektron netral, menunjukkan jumlah tumbukan rata-rata yang dialami sebuah partikel bermuatan dalam setiap detik. Dari hubungan tersebut terlihat bahwa frekuensi tumbukan semakin besar, apabila kerapatan partikel netral semakin tinggi, penampang lintang semakin besar, atau kecepatan rata-rata partikel semakin tinggi. Kemudian, kita dapat menurunkan lintasan bebas rata-rata. Jika frekuensi tumbukan adalah ν, maka waktu rata-rata antara dua tumbukan adalah 1 dibagi ν. Jarak yang ditempuh selama selang waktu tersebut diperoleh dengan mengalihkan kecepatan rata-rata dengan waktu antara tumbukan. Dengan demikian, lintasan bebas rata-rata, yang dinyatakan dengan lambda n, sama dengan V rata-rata dibagi ν. Selanjutnya, dengan memasukkan persamaan frekuensi tumbukan sebelumnya, diperoleh lambda n, sama dengan 1 dibagi oleh perkalian NN dan sigma N. Persamaan ini menunjukkan bahwa lintasan bebas rata-rata terutama ditentukan oleh kerapatan partikel netral dan penampang lintang tumbukan. Semakin banyak partikel netral yang tersedia sebagai target, semakin sering tumbukan terjadi, sehingga lintasan bebas rata-rata menjadi semakin pendek. Demikian pula, semakin besar penampang lintang tumbukan, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan, sehingga lintasan bebas rata-rata menjadi semakin pendek. Sebaliknya, jika kerapatan partikel netral rendah, atau penampang lintang tumbukan kecil, tumbukan menjadi lebih jarang dan partikel dapat bergerak lebih jauh sebelum mengalami tumbukan. Dalam kondisi tersebut, lintasan bebas rata-rata menjadi lebih panjang. Hal ini juga terlihat pada ilustrasi di bagian bawah gambar. Ketika lambda kecil, partikel mengalami tumbukan lebih sering dan plasma berada dalam kondisi yang lebih kolisional. Sebaliknya, ketika lambda besar, partikel dapat bergerak lebih jauh sebelum mengalami tumbukan, sehingga pengaruh tumbukan menjadi lebih lemah. Dalam konteks ionosfer, hubungan ini menjadi penting karena kerapatan atmosfer netral berubah terhadap ketinggian. Akibatnya, frekuensi tumbukan dan lintasan bebas rata-rata partikel bermuatan juga berubah. Pada daerah yang lebih rapat, tumbukan dengan partikel netral lebih sering, sedangkan pada ketinggian yang lebih tinggi, kerapatan netral menurun dan partikel bermuatan dapat bergerak lebih jauh sebelum mengalami tumbukan. Dengan demikian, lintasan bebas rata-rata memberikan ukuran kuantitatif mengenai seberapa penting tumbukan dalam dinamika plasma. Nilai yang pendek menunjukkan tumbukan lebih sering dan perilaku yang lebih kolisional, sedangkan nilai yang panjang menunjukkan bahwa partikel dapat bergerak lebih bebas sebelum mengalami tumbukan. Berikutnya, kita membahas karakteristik tumbukan Coulomb pada plasma terionisasi sempurna. Karena hampir seluruh partikel netral telah terionisasi, interaksi antar partikel didominasi oleh gaya Coulomb. Berbeda dengan tumbukan antara partikel bermuatan dan partikel netral, partikel bermuatan tidak harus bertemu secara langsung untuk saling berinteraksi. Masing-masing partikel bermuatan menghasilkan medan listrik, sehingga partikel lain dapat mengalami gaya dan perubahan arah gerak meskipun jaraknya jauh lebih besar daripada ukuran atom. Hal ini ditunjukkan pada gambar bagian atas. Sebuah ion ditunjukkan sebagai partikel target, sementara partikel bermuatan lainnya bergerak melewatinya. Karena adanya gaya Coulomb, lintasan partikel yang bergerak tidak lagi lurus, tetapi mengalami pembelokan. Besarnya pembelokan bergantung pada seberapa dekat partikel tersebut melewati ion. Jarak terdekat antara lintasan partikel dan pusat ion ditunjukkan oleh dc, yang dapat dipahami sebagai parameter tumbukan. Semakin kecil jarak ini, semakin kuat interaksi Coulomb yang dialami partikel, sehingga pembelokannya semakin besar. Sebaliknya, jika partikel melewati ion pada jarak yang lebih jauh, gaya Coulomb yang dialaminya lebih lemah dan pembelokannya menjadi lebih kecil. Sudut pembelokan partikel ditunjukkan oleh gamma C. Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa tumbukan Coulomb tidak harus menghasilkan perubahan arah yang besar.
sebagian besar interaksi justru menghasilkan pembelokan dengan sudut kecil. Fenomena ini disebut hamburan sudut kecil. Artinya, sebuah partikel dapat mengalami banyak interaksi Coulomb dengan partikel lain. Setiap interaksi mungkin hanya mengubah arah geraknya sedikit, tetapi akumulasi dari banyak pembelokan kecil tersebut dapat menghasilkan perubahan momentum dan arah gerak yang signifikan. Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan bahwa plasma terdiri atas sangat banyak partikel bermuatan. Keberadaan partikel-partikel tersebut menyebabkan medan listrik dari suatu partikel tidak dapat memberikan pengaruh yang sama kuat hingga jarak yang sangat jauh. Efek ini disebut perisai-Debye. Perisai-Debye menyebabkan potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu partikel bermuatan menjadi semakin lemah pada jarak yang semakin jauh. Dengan kata lain, interaksi Coulomb yang pada dasarnya memiliki jangkauan jauh menjadi efektif dalam suatu skala jarak tertentu di dalam plasma. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar bagian bawah, yang memperlihatkan perubahan potensial terhadap jarak. Kurva putus-putus, yang diberi label VC, menggambarkan perilaku potensial Coulomb tanpa memperhitungkan efek perisai plasma. Potensial tersebut menurun terhadap jarak, tetapi masih memiliki pengaruh hingga jarak yang jauh. Sementara itu, kurva penuh, yang diberi label VD, menggambarkan potensial yang telah mengalami efek perisai-Debye. Dibandingkan dengan potensial Coulomb tanpa perisai, potensial ini turun lebih cepat ketika jarak bertambah. Skala jarak yang menunjukkan perubahan penting tersebut berkaitan dengan panjang Debye, yang dinyatakan dengan lambda d. Panjang Debye bukan radius fisik suatu partikel, dan bukan pula batas keras tempat interaksi tiba-tiba berhenti. Panjang Debye merupakan skala jarak karakteristik yang menunjukkan sejauh mana pengaruh elektrostatik suatu partikel masih efektif sebelum secara signifikan dilemahkan oleh perisai Debye yang terbentuk dari partikel-partikel plasma di sekitarnya. Karena itu, kita tidak dapat secara sederhana menggunakan panjang Debye sebagai penampang lintang tumbukan. Partikel dengan energi yang cukup tinggi masih dapat bergerak melewati daerah perisai tersebut tanpa mengalami pembelokan yang besar. Sebagian besar pembelokan yang efektif terjadi ketika partikel berada cukup dekat dengan pusat interaksi, sedangkan pembelokan dengan sudut besar relatif jarang terjadi. Dengan demikian, terdapat dua konsep penting yang ditunjukkan oleh kedua gambar. Gambar bagian atas memperlihatkan bagaimana gaya Coulomb menyebabkan lintasan partikel bermuatan membelok, dengan besar pembelokan bergantung pada parameter tumbukan. Gambar bagian bawah memperlihatkan bagaimana keberadaan banyak partikel bermuatan menyebabkan potensial Coulomb mengalami perisai-Debye, sehingga interaksi elektrostatik menjadi efektif dalam skala jarak tertentu. Kedua efek inilah yang membuat perhitungan frekuensi tumbukan pada plasma terionisasi sempurna menjadi lebih kompleks dibandingkan pada plasma terionisasi parsial. Pada plasma terionisasi parsial, kita dapat menggunakan gambaran target netral dengan penampang lintang tumbukan yang relatif sederhana. Sementara pada plasma terionisasi sempurna, kita harus memperhitungkan interaksi medan Coulomb pada berbagai jarak, dominasi hamburan sudut kecil, serta efek perisai-Debye. Jadi, karakteristik utama tumbukan pada plasma terionisasi sempurna adalah sebagai berikut. Interaksi terjadi melalui gaya Coulomb, partikel dapat saling membelok pada jarak yang jauh lebih besar daripada ukuran atom. Sebagian besar interaksi menghasilkan pembelokan sudut kecil. Dan potensial Coulomb mengalami perisai-Debye akibat keberadaan banyak partikel bermuatan di dalam plasma. Selanjutnya, kita akan menurunkan frekuensi tumbukan Coulomb antara elektron dan ion secara lebih kuantitatif. Kita tidak lagi membahas karakteristik tumbukan Coulomb secara umum, tetapi mulai menentukan bagaimana interaksi antara satu elektron dan satu ion dapat digunakan untuk memperoleh frekuensi tumbukan. Secara umum, frekuensi tumbukan dapat dinyatakan sebagai perkalian antara kerapatan partikel target, penampang lintang tumbukan, dan kecepatan relatif partikel. Untuk tumbukan elektron dan ion, hubungan ini dituliskan sebagai ν-EI, sama dengan perkalian Ne, sigma C, dan Ve rata-rata. Persoalannya sekarang adalah menentukan sigma C, karena pada tumbukan Coulomb tidak terdapat ukuran geometri sederhana seperti pada tumbukan dengan partikel netral. Karena itu, penampang lintang harus diperoleh dari karakteristik pembelokan elektron akibat gaya Coulomb. Kita tinjau interaksi antara sebuah elektron dan sebuah ion seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ion dianggap jauh lebih berat dibandingkan elektron, sehingga selama interaksi posisinya dapat dianggap tetap. Elektron bergerak mendekati ion dengan kecepatan Ve, kemudian mengalami pembelokan akibat gaya Coulomb. Parameter tumbukan dinyatakan dengan dc, seperti yang telah kita definisikan sebelumnya. Untuk memperkirakan perubahan momentum elektron, kita perlu menentukan besar gaya Coulomb dan lamanya elektron berada dalam daerah yang mengalami pengaruh gaya tersebut. Besar gaya Coulomb, yang dinyatakan sebagai Fc,
sama dengan negatif dari E kuadrat, dibagi oleh perkalian 4pi, epsilon 0, dan dc kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya yang bekerja bersifat tarik-menarik, karena elektron dan ion memiliki muatan yang berlawanan. Untuk menentukan perubahan momentum, kita tidak perlu mengetahui seluruh lintasan elektron secara tepat. Kita cukup memperkirakan waktu interaksi, yaitu waktu selama elektron berada dalam daerah ketika gaya Coulomb memberikan pengaruh yang signifikan. Dari geometri lintasan, waktu interaksi rata-rata, yang dinyatakan dengan tau rata-rata, dapat diperkirakan sebagai dc dibagi VE rata-rata. Artinya, semakin cepat elektron bergerak, semakin singkat waktu interaksinya. Perubahan momentum kemudian diperoleh dari gaya yang bekerja, dikalikan dengan waktu interaksi. Secara umum, besar perubahan momentum dinyatakan sebagai nilai mutlak delta, perkalian ME dan VE, sama dengan tau dikalikan FC. Dengan memasukkan perkiraan waktu interaksi dan gaya Coulomb sebelumnya, diperoleh besar perubahan momentum elektron, kira-kira sama dengan E kuadrat, dibagi oleh perkalian 4pi, epsilon 0, VE, dan dc. Dari hasil ini terlihat bahwa perubahan momentum berbanding terbalik dengan dc. Jadi, semakin kecil parameter tumbukan, semakin besar perubahan momentum yang dialami elektron. Hasil ini menjadi langkah awal untuk menentukan penampang lintang tumbukan Coulomb. Karena interaksi Coulomb dapat terjadi pada berbagai nilai parameter tumbukan, penampang lintangnya tidak dapat ditentukan hanya dari ukuran geometris partikel. Kita perlu menghubungkan perubahan momentum tersebut dengan sudut pembelokan, kemudian menentukan kontribusi dari berbagai parameter tumbukan. Dengan demikian, kita telah memperoleh hubungan antara gaya Coulomb, waktu interaksi, dan perubahan momentum elektron. Hubungan ini selanjutnya digunakan untuk menentukan karakteristik hamburan Coulomb, dan dari sana memperoleh penampang lintang yang diperlukan untuk menghitung frekuensi tumbukan. Untuk memperoleh penampang lintang tumbukan Coulomb, sekarang kita gunakan kondisi pembelokan besar sebagai batas karakteristik. Kita ambil pembelokan dengan sudut gamma C, sama dengan 90 derajat. Pada kondisi ini, perubahan momentum elektron memiliki orde yang sama dengan momentum elektron itu sendiri. Dengan memasukkan kondisi tersebut ke dalam hubungan perubahan momentum yang telah diperoleh sebelumnya, kita dapat menentukan parameter tumbukan kritis. Hasilnya memberikan dc, sama dengan E kuadrat, dibagi oleh perkalian 4pi, epsilon 0, ME, dan VE kuadrat. Besaran dc ini memberikan skala jarak tumbukan yang diperlukan agar elektron mengalami pembelokan yang besar. Jadi, nilai ini dapat digunakan sebagai batas karakteristik untuk memperkirakan penampang lintang tumbukan Coulomb. Dengan pendekatan geometri sederhana, penampang lintang dinyatakan sebagai sigma C, sama dengan pi dikalikan dc kuadrat. Setelah memasukkan bentuk dc yang telah diperoleh, kita mendapatkan sigma C, kira-kira sama dengan E pangkat 4, dibagi oleh perkalian 16pi, epsilon 0 kuadrat, ME kuadrat, dan VE pangkat 4. Dari persamaan ini, terlihat bahwa penampang lintang untuk pembelokan besar, berbanding terbalik dengan kecepatan elektron pangkat 4. Artinya, semakin cepat elektron bergerak, semakin kecil penampang lintang efektif untuk mengalami pembelokan besar. Selanjutnya, kita kembali pada definisi frekuensi tumbukan. Frekuensi tumbukan elektron dan ion, yang dinyatakan dengan ν-EI, diperoleh dari perkalian antara Ne, sigma C, dan VE rata-rata. Dengan memasukkan penampang lintang yang telah diperoleh, kita mendapatkan ν-EI, kira-kira sama dengan Ne dikalikan E pangkat 4, dibagi oleh perkalian 16pi, epsilon 0 kuadrat, ME kuadrat, dan VE rata-rata pangkat 3. Pada tahap ini, frekuensi tumbukan masih dinyatakan dalam bentuk kecepatan rata-rata elektron. Agar dapat dinyatakan berdasarkan kondisi termal plasma, kita menggunakan hubungan antara energi kinetik termal dan temperatur elektron. Energi termal rata-rata elektron dinyatakan sebagai Kb dikalikan Te, sama dengan setengah dikalikan Me dan Ve rata-rata kuadrat. Dari hubungan ini, kecepatan rata-rata elektron dapat dinyatakan dalam fungsi temperatur elektron. Setelah hubungan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan frekuensi tumbukan, dan dengan menggunakan hubungan antara frekuensi plasma elektron dan kerapatan elektron, diperoleh bentuk frekuensi tumbukan yang ditunjukkan pada persamaan bagian bawah. Dari bentuk tersebut terlihat bahwa frekuensi tumbukan meningkat ketika kerapatan plasma meningkat, karena semakin banyak partikel bermuatan yang tersedia untuk berinteraksi. Sebaliknya, frekuensi tumbukan menurun ketika temperatur elektron meningkat. Elektron yang lebih panas bergerak lebih cepat, sehingga interaksi Coulomb menghasilkan pembelokan yang lebih kecil. Dengan demikian, dalam pendekatan ini, frekuensi tumbukan Coulomb berbanding lurus dengan kerapatan plasma dan berbanding terbalik dengan temperatur elektron pangkat 3/2. Namun,
Hasil ini masih merupakan pendekatan sederhana, karena kita baru mempertimbangkan tumbukan dengan pembelokan besar. Dalam plasma nyata, sebagian besar interaksi Coulomb justru menghasilkan pembelokan sudut kecil. Karena itu, hasil ini perlu dikoreksi dengan memperhitungkan kontribusi dari berbagai parameter tumbukan. Koreksi tersebut kemudian menghasilkan faktor logaritmik yang dikenal sebagai logaritma Coulomb. Pada pendekatan sebelumnya, kita hanya mempertimbangkan pembelokan besar. Namun, dalam plasma nyata, sebagian besar interaksi Coulomb justru menghasilkan pembelokan dengan sudut kecil. Setiap interaksi hanya memberikan perubahan momentum yang relatif kecil. Namun, sebuah elektron dapat mengalami interaksi semacam ini dalam jumlah yang sangat banyak. Akumulasi dari banyak pembelokan kecil tersebut tetap dapat menghasilkan perubahan momentum yang signifikan. Karena itu, untuk memperoleh frekuensi tumbukan Coulomb yang lebih realistis, kita perlu memperhitungkan kontribusi dari berbagai parameter tumbukan, mulai dari interaksi pada jarak dekat yang menghasilkan pembelokan besar, hingga interaksi pada jarak yang lebih jauh yang menghasilkan pembelokan sangat kecil. Ketika seluruh rentang parameter tumbukan tersebut diperhitungkan, muncul suatu faktor koreksi yang bersifat logaritmik. Faktor ini disebut logaritma Coulomb, yang dinyatakan dengan ln lambda kapital. Secara fisik, lambda kapital berkaitan dengan jumlah partikel yang terdapat di dalam sebuah bola debai. Besaran ini menggambarkan banyaknya partikel yang berkontribusi terhadap respons kolektif plasma dalam skala panjang debai. Secara lebih spesifik, lambda kapital sebanding dengan jumlah partikel di dalam bola debai, dengan perbedaan faktor geometris berupa 4pi. Karena lambda kapital biasanya merupakan bilangan yang sangat besar, nilai ln lambda kapital umumnya berada pada orde sekitar 10 hingga 30 untuk kondisi plasma yang umum. Dengan memasukkan koreksi logaritma Coulomb ke dalam hasil sebelumnya, diperoleh frekuensi tumbukan elektron dan ion yang lebih realistis, yaitu νe, kira-kira sama dengan omega Pe, dikalikan ln lambda kapital, dibagi oleh perkalian 64pi dan lambda kapital. Jadi, ln lambda kapital bukan sekadar faktor matematis tambahan. Besaran ini mewakili akumulasi kontribusi dari tumbukan Coulomb pada berbagai jarak dan berbagai sudut pembelokan. Selanjutnya, dari frekuensi tumbukan yang telah dikoreksi ini, kita dapat menentukan lintasan bebas rata-rata elektron. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, lintasan bebas rata-rata merupakan jarak rata-rata yang dapat ditempuh elektron sebelum mengalami perubahan momentum yang signifikan akibat tumbukan. Lintasan bebas rata-rata elektron, yang dinyatakan dengan lambda E, diperoleh dari perbandingan VE rata-rata dan νe. Dengan memasukkan frekuensi tumbukan Coulomb yang telah dikoreksi, diperoleh bentuk lambda E seperti yang ditunjukkan pada persamaan lintasan bebas rata-rata elektron. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa lintasan bebas rata-rata elektron memiliki ketergantungan yang kuat terhadap temperatur elektron, yaitu berbanding lurus dengan temperatur elektron pangkat 2. Artinya, ketika temperatur elektron meningkat, lintasan bebas rata-rata meningkat dengan cepat. Persamaan tersebut kemudian dapat dinyatakan kembali menggunakan panjang debai. Hasilnya adalah, lambda E, kira-kira sama dengan 64pi, dikalikan lambda debai, kemudian dikalikan rasio lambda kapital terhadap ln lambda kapital. Hubungan ini menunjukkan bahwa lintasan bebas rata-rata elektron dapat jauh lebih besar daripada panjang debai. Hal ini berkaitan dengan nilai lambda kapital yang besar, sementara ketergantungannya dalam koreksi hanya muncul melalui logaritma Coulomb. Dengan demikian, pada plasma terionisasi sempurna, terdapat dua skala panjang yang berbeda. Panjang debai menggambarkan skala karakteristik perisai elektrostatik, sedangkan lintasan bebas rata-rata menggambarkan jarak yang dapat ditempuh elektron sebelum akumulasi tumbukan menghasilkan perubahan momentum yang signifikan. Jadi, meskipun interaksi Coulomb terus berlangsung, efek kumulatif tumbukan terhadap gerak elektron dapat muncul pada skala panjang yang jauh lebih besar daripada panjang debai. Selanjutnya ditunjukkan gambaran kuantitatif mengenai frekuensi tumbukan dan panjang debai pada beberapa wilayah plasma geofisika. Kedua gambar menggunakan kerapatan elektron pada sumbu horizontal dan temperatur elektron pada sumbu vertikal, tetapi masing-masing menunjukkan parameter yang berbeda. Gambar sebelah kiri memperlihatkan garis-garis dengan nilai νe, yaitu frekuensi tumbukan elektron. Setiap garis menunjukkan wilayah dengan frekuensi tumbukan yang sama. Dari gambar terlihat bahwa frekuensi tumbukan dapat berbeda cukup besar antara satu lingkungan plasma dan lingkungan lainnya. Wilayah plasmasfer, misalnya, berada pada kerapatan elektron yang relatif tinggi dan temperatur yang lebih rendah. Kondisi ini menghasilkan frekuensi tumbukan yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, angin matahari berada pada kerapatan elektron yang jauh lebih rendah dan temperatur yang lebih tinggi, sehingga frekuensi tumbukannya jauh lebih kecil. Wilayah seperti lobus ekor magnetik, plasma sheet, dan arus cincin
juga menempati kombinasi kerapatan dan temperatur yang berbeda, sehingga memiliki karakteristik frekuensi tumbukan yang berbeda pula. Gambar sebelah kanan menunjukkan besaran yang berbeda, yaitu panjang Debye, yang dinyatakan dengan lambda Debye. Garis-garis diagonal menunjukkan nilai panjang Debye yang sama. Panjang Debye merupakan skala karakteristik perisai listrik dalam plasma. Besarnya bergantung terutama pada kerapatan dan temperatur elektron. Secara umum, panjang Debye meningkat ketika temperatur elektron meningkat, dan menurun ketika kerapatan elektron meningkat. Karena kedua gambar menggunakan variabel dasar yang sama, yaitu kerapatan dan temperatur elektron, kita dapat melihat bagaimana perubahan kondisi plasma memengaruhi dua karakteristik yang berbeda. Frekuensi tumbukan menggambarkan seberapa sering interaksi tumbukan terjadi, sedangkan panjang Debye menggambarkan skala spasial perisai listrik dalam plasma. Perbedaan posisi berbagai lingkungan plasma pada kedua diagram menunjukkan bahwa plasma geofisika memiliki kondisi mikrofisika yang sangat beragam. Plasmasfer, angin matahari, lobus ekor magnetik, plasma sheet, dan arus cincin memiliki kombinasi kerapatan dan temperatur yang berbeda, sehingga karakteristik tumbukan dan skala perisainya juga berbeda. Dari gambaran ini terlihat bahwa frekuensi tumbukan pada banyak lingkungan plasma geofisika sangat rendah, sedangkan panjang Debye memberikan skala spasial yang khas untuk masing-masing lingkungan. Hasil tersebut memperlihatkan mengapa karakteristik tumbukan plasma perlu diperhitungkan berdasarkan kondisi fisik lingkungan yang sedang dikaji. Dengan demikian, kedua gambar ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai karakteristik plasma pada berbagai lingkungan geofisika. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah tumbukan memiliki peran penting dalam dinamika plasma, sekaligus menentukan pendekatan fisika yang sesuai untuk menganalisis masing-masing lingkungan. Setelah membahas jenis dan sifat plasma, kita selanjutnya akan menghubungkan pembahasan tumbukan dengan konduktivitas plasma. Konduktivitas pada dasarnya ditentukan oleh bagaimana partikel bermuatan, merespons medan listrik dan medan magnet, serta bagaimana tumbukan membatasi gerak partikel tersebut. Untuk partikel bermuatan yang bergerak dalam medan elektromagnetik, persamaan geraknya ditentukan oleh gaya Lorentz. Dalam bentuk umum, persamaan ini menyatakan bahwa perubahan momentum partikel ditentukan oleh gaya listrik dan gaya magnet. Gaya listrik bekerja sepanjang arah medan listrik, sedangkan gaya magnet membelokkan gerak partikel ketika partikel memiliki kecepatan yang tidak sejajar dengan medan magnet. Namun, dalam plasma nyata, partikel tidak bergerak tanpa gangguan. Partikel bermuatan dapat mengalami tumbukan dengan partikel lain, baik melalui tumbukan dengan partikel netral maupun melalui interaksi Coulomb dengan partikel bermuatan lainnya. Karena itu, kita perlu menambahkan suku tumbukan ke dalam persamaan gerak. Efek tumbukan direpresentasikan sebagai suku negatif dari perkalian M, nu C, serta selisih kecepatan partikel dan kecepatan partikel target. Besaran NuC adalah frekuensi tumbukan, sedangkan U adalah kecepatan partikel target yang menjadi pasangan tumbukan. Suku tumbukan tersebut dapat dipahami sebagai kehilangan momentum akibat tumbukan. Jika partikel bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari partikel target, tumbukan akan cenderung mengurangi perbedaan kecepatan tersebut. Karena itu, suku ini sering disebut sebagai suku gesekan. Hal penting di sini adalah bahwa efek tumbukan tidak selalu berarti partikel benar-benar berhenti. Tumbukan bekerja sebagai mekanisme yang menghambat gerak relatif partikel terhadap medium tempat partikel tersebut bergerak. Semakin besar frekuensi tumbukan, semakin kuat momentum partikel dikurangi dalam satu satuan waktu. Dengan demikian, persamaan pada bagian bawah merupakan bentuk persamaan gerak yang sudah memasukkan tiga pengaruh utama, yaitu gaya listrik, gaya magnet, dan efek tumbukan. Bentuk persamaan ini dapat digunakan, baik untuk menggambarkan tumbukan Coulomb maupun tumbukan dengan partikel netral. Untuk pembahasan konduktivitas, penambahan suku tumbukan ini sangat penting. Medan listrik berusaha mempercepat partikel bermuatan dan menghasilkan arus listrik, sementara tumbukan menghambat percepatan tersebut. Keseimbangan antara percepatan oleh medan listrik, pembelokan oleh medan magnet, dan hambatan akibat tumbukan inilah yang pada akhirnya menentukan konduktivitas plasma. Pada dasarnya, berdasarkan pengaruh medan magnet terhadap gerak partikel penyusun plasma, plasma dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu plasma tidak termagnetisasi dan plasma termagnetisasi. Pada plasma tidak termagnetisasi, pengaruh medan magnet terhadap gerak partikel dapat diabaikan, sedangkan pada plasma termagnetisasi, medan magnet memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika partikel. Pada bagian ini, kita akan membahas konduktivitas plasma tidak termagnetisasi. Kasus ini memberikan gambaran paling sederhana mengenai bagaimana plasma menghantarkan arus listrik, ketika medan magnet belum memberikan pengaruh terhadap gerak partikel. Respons arus ditentukan oleh keseimbangan antara gaya listrik yang menggerakkan partikel bermuatan dan tumbukan yang menghambat geraknya.
Kita ambil keadaan tunak, sehingga perubahan kecepatan terhadap waktu dianggap nol, medan magnet juga dianggap nol, dan seluruh partikel yang menjadi pasangan tumbukan, yaitu ion pada plasma terionisasi sempurna atau partikel netral pada plasma terionisasi sebagian, dianggap diam. Dengan demikian, elektron menjadi pembawa muatan yang bergerak relatif terhadap medium. Untuk elektron, muatannya adalah -E, dengan E menyatakan nilai mutlak muatan elektron. Karena medan magnet nol dan keadaan sudah tunak, persamaan gerak dengan suku tumbukan menjadi sederhana, yang diberikan oleh keseimbangan antara gaya listrik dan gaya hambatan akibat tumbukan. Hasilnya adalah, perkalian E dan E, sama dengan negatif perkalian M, μC, dan VE. Dengan menyusun kembali persamaan tersebut, diperoleh E, sama dengan negatif dari perkalian M, μC, dibagi oleh perkalian E dan VE. Selanjutnya, karena elektron bergerak relatif terhadap ion atau partikel netral yang diam, gerakan elektron tersebut menghasilkan arus listrik. Rapat arus yang dibawa oleh elektron dinyatakan sebagai J, yang diberikan oleh negatif perkalian E, Ne, dan VE. Tanda negatif muncul karena elektron memiliki muatan negatif. Dengan menggabungkan hubungan antara medan listrik dan kecepatan elektron, dengan hubungan antara kecepatan elektron dan rapat arus, kita dapat menghilangkan kecepatan elektron. Hasilnya adalah E, sama dengan perkalian M dan μC, dibagi oleh hasil perkalian Ne, E kuadrat, dan J. Bentuk ini merupakan hukum Ohm untuk plasma. Secara umum, hukum Ohm menyatakan bahwa medan listrik sama dengan resistivitas dikalikan rapat arus. Karena itu, resistivitas plasma, yang dinyatakan dengan eta, diperoleh sebagai perkalian M dan μC, dibagi hasil perkalian Ne dan E kuadrat. Persamaan ini menunjukkan bahwa resistivitas terutama ditentukan oleh frekuensi tumbukan. Semakin sering elektron bertumbukan, semakin kuat hambatan terhadap geraknya. Akibatnya, resistivitas menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika tumbukan semakin jarang, elektron lebih mudah bergerak dan resistivitas menjadi lebih kecil. Bentuk resistivitas ini berlaku baik untuk plasma terionisasi sempurna maupun plasma terionisasi sebagian. Perbedaannya terletak pada frekuensi tumbukan yang digunakan. Pada plasma terionisasi sebagian, frekuensi tumbukan terutama ditentukan oleh interaksi antara partikel bermuatan dan partikel netral. Sedangkan pada plasma terionisasi sempurna, frekuensi tumbukan yang relevan adalah frekuensi tumbukan Coulomb. Untuk plasma terionisasi sempurna, kita dapat memasukkan hasil frekuensi tumbukan elektron dan ion yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu frekuensi tumbukan Coulomb yang telah dikoreksi oleh logaritma Coulomb. Dengan substitusi tersebut, diperoleh resistivitas yang dikenal sebagai resistivitas Spitzer. Resistivitas Spitzer yang dinyatakan oleh eta, diberikan oleh 1 dibagi perkalian 64 pi epsilon 0, omega PE, dan ln lambda kapital dibagi oleh lambda kapital. Hasil ini memiliki karakteristik yang menarik. Meskipun bentuk awal resistivitas mengandung kerapatan elektron, setelah frekuensi tumbukan Coulomb dimasukkan, ketergantungan langsung terhadap kerapatan plasma menjadi saling mengimbangi. Frekuensi plasma elektron, omega PE, meningkat seiring dengan akar kerapatan elektron, sedangkan parameter lambda kapital, pada temperatur tertentu, menurun seiring dengan kebalikan akar kerapatan elektron. Karena itu, ketergantungan kerapatan tersebut sebagian besar saling mengimbangi. Secara fisik, keadaan ini dapat dipahami sebagai keseimbangan antara jumlah pembawa muatan dan frekuensi tumbukan. Ketika kerapatan elektron meningkat, jumlah pembawa muatan yang tersedia untuk membawa arus juga meningkat. Namun, pada saat yang sama, interaksi antar partikel menjadi lebih sering. Bertambahnya jumlah pembawa muatan dan bertambahnya hambatan akibat tumbukan kemudian saling mengimbangi, sehingga resistivitas Spitzer tidak memiliki ketergantungan langsung yang kuat terhadap kerapatan plasma. Dengan demikian, pada plasma tidak termagnetisasi, hubungan antara medan listrik, arus, dan tumbukan dapat dipahami secara sederhana. Medan listrik menggerakkan elektron, tumbukan menghambat geraknya, dan keseimbangan keduanya menghasilkan hukum Ohm dengan resistivitas plasma. Untuk plasma terionisasi sempurna, resistivitas tersebut dapat dinyatakan sebagai resistivitas Spitzer. Pemahaman ini menjadi dasar untuk pembahasan berikutnya. Ketika medan magnet mulai memberikan pengaruh yang signifikan, elektron tidak lagi hanya mengalami percepatan oleh medan listrik dan hambatan akibat tumbukan, geraknya juga dibelokkan oleh gaya magnet. Akibatnya, respons listrik plasma menjadi berbeda antara arah yang sejajar dan tegak lurus terhadap medan magnet. Setelah memperoleh hubungan antara medan listrik dan rapat arus untuk plasma yang tidak termagnetisasi, selanjutnya, kita akan memasukkan pengaruh medan magnet terhadap gerak elektron. Untuk plasma termagnetisasi,
elektron bergerak di dalam medan magnet, sehingga selain mengalami gaya listrik dan hambatan akibat tumbukan, elektron juga mengalami gaya magnet. Karena itu, hubungan sederhana antara medan listrik dan rapat arus yang diperoleh pada plasma tidak termagnetisasi perlu dimodifikasi. Kita mulai dari hasil sebelumnya, yaitu hubungan antara medan listrik dan rapat arus yang diberikan oleh E sama dengan ME dikalikan µC, yang dibagi oleh E kuadrat dikalikan NE dan J. Dengan menyusun kembali hubungan tersebut, diperoleh J sama dengan E kuadrat dikalikan NE, dibagi oleh ME dikalikan µC dan medan listrik E. Besaran di depan medan listrik kemudian didefinisikan sebagai konduktivitas plasma, yang dinyatakan dengan sigma 0, sama dengan perkalian E kuadrat dan NE, dan dibagi oleh hasil perkalian ME dan µC. Selanjutnya, hubungan tersebut dapat ditulis sebagai J sama dengan sigma 0 dikalikan E. Ketika medan magnet diperhitungkan, kita dapat menggunakan transformasi Lorentz untuk memasukkan pengaruh gerak elektron di dalam medan magnet. Dalam pendekatan ini, medan listrik efektif yang bekerja pada partikel mengandung tambahan suku V cross B. Karena itu, hubungan konduktivitas dapat dituliskan dalam bentuk J sama dengan perkalian sigma 0 dan E, ditambah V cross B. Selanjutnya, kita kembali ke persamaan gerak elektron dalam keadaan tunak. Karena keadaan tunak, perubahan kecepatan elektron terhadap waktu dianggap 0. Persamaan geraknya kemudian memperhitungkan dua gaya elektromagnetik, yaitu gaya listrik dan gaya magnet, serta gaya hambatan akibat tumbukan. Dengan menggunakan E sebagai nilai mutlak muatan elektron, persamaan tersebut menjadi ME dikalikan perubahan kecepatan dV terhadap waktu dt, sama dengan perkalian E dan E, ditambah perkalian silang vektor kecepatan VE dan vektor medan magnet B, ditambah ME dikalikan µC dan VE, sama dengan 0. Karena keadaan tunak membuat suku perubahan kecepatan menjadi 0, persamaan tersebut dapat disusun kembali. Setelah dikalikan dengan faktor yang berkaitan dengan kerapatan elektron dan muatan elektron, serta menggunakan hubungan J, sama dengan negatif E dikalikan kerapatan NE dan kecepatan elektron VE, diperoleh kerapatan arus J, sama dengan sigma 0 dikalikan E, dikurangi sigma 0 dibagi NE dikalikan E, yang kemudian dikalikan oleh perkalian silang vektor kerapatan arus J dan vektor medan magnet B. Persamaan terakhir menunjukkan perubahan penting dibandingkan dengan plasma tidak termagnetisasi. Sekarang, rapat arus tidak hanya bergantung pada medan listrik. Terdapat tambahan suku yang melibatkan perkalian silang antara vektor kerapatan rapat arus dan vektor medan magnet. Suku tersebut merupakan konsekuensi langsung dari pembelokan gerak elektron oleh medan magnet. Jadi, dari hubungan yang telah diperoleh sebelumnya, diketahui bahwa kerapatan arus J sama dengan konduktivitas plasma sigma 0 dikalikan medan listrik E, dikurangi sigma 0 dibagi NE dikalikan E, yang dikalikan dengan perkalian silang vektor J dan B. Untuk menguraikan persamaan vektor ini ke dalam bentuk komponen, kita terlebih dahulu menentukan sistem koordinat yang digunakan. Kita menggunakan sistem koordinat Kartesius, dengan tiga arah yang saling tegak lurus, yaitu arah X, arah Y, dan arah Z. Medan magnet dipilih berada sepanjang sumbu Z, sehingga B sama dengan B dikalikan EZ. Dengan demikian, arah Z merupakan arah sejajar medan magnet, sedangkan bidang XY merupakan bidang yang tegak lurus terhadap medan magnet. Rapat arus juga kita uraikan menjadi tiga komponen, yaitu JX, JY, dan JZ. Demikian pula medan listrik memiliki komponen EX, EY, dan EZ. Dengan sistem koordinat ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana medan magnet memengaruhi masing-masing komponen arus. Karena medan magnet hanya memiliki komponen pada arah Z, perkalian silang vektor J dan B, hanya menghasilkan kontribusi pada arah X dan Y. Tidak ada kontribusi pada arah Z. Oleh karena itu, untuk komponen arah X, diperoleh JX sama dengan sigma 0 dikalikan EX, ditambah sigma 0 dibagi NE dikalikan E, dikalikan JY dikalikan B. Untuk komponen arah Y, diperoleh JY, sama dengan sigma 0 dikalikan EY, dikurangi sigma 0 dibagi NE dikalikan E yang dikalikan oleh perkalian JX dan B. Sedangkan untuk komponen yang sejajar dengan medan magnet, yaitu arah Z, suku perkalian silang tidak memberikan kontribusi. Karena itu, diperoleh hubungan sederhana, JZ, sama dengan sigma 0 dikalikan EZ. Selanjutnya, kita gunakan kembali definisi konduktivitas plasma, yaitu sigma 0 sama dengan E kuadrat dikalikan NE, dibagi ME dikalikan µC. Dengan memasukkan definisi ini ke dalam dua persamaan komponen tegak lurus, faktor yang mengalihkan medan magnet dapat dituliskan dalam bentuk NE dikalikan E dan B, dibagi µE dikalikan ME. Besaran E dikalikan B dibagi ME merupakan frekuensi gyroelektron.
Dalam notasi yang digunakan pada persamaan ini, besaran tersebut dinyatakan sebagai omega GE. Dengan demikian, dua persamaan komponen tegak lurus dapat ditulis menjadi Jx sama dengan sigma 0 dikalikan Ex, ditambah omega GE dibagi oleh nu E, dan kemudian dikalikan Jy, dan Jy sama dengan sigma 0 dikalikan Ey, dikurangi omega GE dibagi nu E, kemudian dikalikan Jx. Jadi, dengan memilih medan magnet sepanjang sumbu Z, kita memperoleh dua kelompok komponen yang berbeda. Komponen Z berada sejajar dengan medan magnet, sehingga tidak mengalami pembelokan oleh gaya magnet dan tetap mengikuti hubungan Jz sama dengan sigma 0 dikalikan Ez. Sebaliknya, komponen X dan Y berada tegak lurus terhadap medan magnet, sehingga keduanya menjadi saling terkopling melalui suku yang mengandung frekuensi gyroelektron. Pemilihan sistem koordinat ini memungkinkan pengaruh medan magnet terhadap arus listrik diuraikan dengan lebih sederhana. Arah Z merepresentasikan arah sepanjang medan magnet, sedangkan bidang XY merepresentasikan arah tegak lurus terhadap medan magnet. Sekarang kita lanjutkan dengan menyelesaikan dua persamaan untuk komponen arus yang berada tegak lurus terhadap medan magnet, yaitu Jx dan Jy. Dari langkah sebelumnya, kita telah memperoleh dua persamaan yang saling terkopling melalui frekuensi gyro. Karena Jx muncul di dalam persamaan untuk Jy, dan Jy juga muncul di dalam persamaan untuk Jx, kedua persamaan tersebut harus disubstitusikan satu sama lain agar masing-masing komponen arus dapat dinyatakan hanya dalam fungsi medan listrik. Kita mulai dari persamaan untuk Jx. Kita substitusikan persamaan Jy untuk menggantikan Jy dalam persamaan untuk Jx. Setelah melakukan manipulasi aljabar sederhana maka diperoleh sajian Jx sebagai nu C kuadrat dibagi oleh hasil penjumlahan nu C kuadrat dan omega GE kuadrat, kemudian dikalikan sigma 0 dikalikan Ex, ditambah perkalian nu C dan omega GE dibagi penjumlahan nu C kuadrat dan omega GE kuadrat, kemudian dikalikan sigma 0 dikalikan Ey. Selanjutnya, kita lakukan langkah yang sama untuk memperoleh Jy. Kita mulai dari persamaan Jy, kemudian kita substitusikan persamaan Jx untuk menggantikan Jx di dalam persamaan tersebut. Setelah melakukan manipulasi aljabar sederhana, kita memperoleh sajian Jy sebagai minus perkalian nu C dan omega GE, dibagi oleh hasil penjumlahan nu C kuadrat dan omega GE kuadrat, kemudian dikalikan sigma 0 dikalikan Ex, ditambah nu C kuadrat dibagi oleh hasil penjumlahan nu C kuadrat dan omega GE kuadrat. Kemudian dikalikan sigma 0 dikalikan Ey. Sementara itu, komponen arus yang sejajar dengan medan magnet tidak mengalami kopling dengan komponen lainnya. Dari persamaan sebelumnya, kita langsung memperoleh Jz sama dengan sigma 0 dikalikan Ez. Dengan demikian, pada tahap ini kita telah memperoleh ketiga komponen rapat arus, yaitu Jx, Jy, dan Jz, dalam bentuk yang hanya bergantung pada komponen medan listrik. Komponen Jx dan Jy masing-masing bergantung pada Ex dan Ey, sedangkan komponen Jz hanya bergantung pada Ez. Hasil ini kemudian dapat disusun kembali dalam bentuk yang lebih sederhana, dengan mengelompokkan koefisien yang mengalihkan masing-masing komponen medan listrik. Dari sini, kita dapat mengidentifikasi besaran-besaran konduktivitas plasma termagnetisasi. Selanjutnya, kita akan menyusun hasil yang telah diperoleh ke dalam notasi diadik. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara rapat arus dan medan listrik secara lebih ringkas, yaitu J sama dengan perkalian tensor konduktivitas sigma dan vektor medan listrik E. Dalam sistem koordinat yang kita gunakan, medan magnet berada sepanjang arah Z. Karena itu, rapat arus dan medan listrik masing-masing dinyatakan dalam tiga komponen, yaitu arah X, arah Y, dan arah Z. Hubungan antara ketiga komponen tersebut kemudian dapat dituliskan dalam bentuk matriks konduktivitas. Dari hasil yang telah kita peroleh sebelumnya, komponen Jx dan Jy saling berhubungan, sedangkan Jz hanya bergantung pada Ez. Dengan memasukkan hasil tersebut ke dalam matriks, kita memperoleh bentuk matriks konduktivitas seperti yang ditunjukkan. Selanjutnya, kita dapat menyederhanakan matriks tersebut dengan mendefinisikan tiga jenis konduktivitas. Koefisien yang menghubungkan Ex dengan Jx, dan Ey dengan Jy, kita definisikan sebagai konduktivitas Petersen, yang ditulis sebagai sigma P besar. Konduktivitas Petersen dinyatakan oleh sigma P sebagai perkalian sigma 0 dan nu C kuadrat, dibagi oleh hasil penjumlahan nu C kuadrat dan omega GE kuadrat. Kemudian, koefisien yang menghubungkan medan listrik pada satu arah dengan arus pada arah yang tegak lurus terhadapnya, kita definisikan sebagai konduktivitas Hall, yang ditulis sebagai sigma H, yang diberikan oleh minus dari perkalian sigma 0, nu C, dan omega GE, dibagi oleh hasil penjumlahan nu C kuadrat dan omega GE kuadrat. Sementara itu, untuk arah yang sejajar dengan medan magnet, kita memperoleh konduktivitas sejajar,
yang ditulis sebagai sigma sejajar. Nilainya sama dengan sigma 0, yang diberikan oleh perkalian NE dan kuadrat dari E, dibagi oleh perkalian ME dan nu C. Dengan menggunakan ketiga definisi tersebut, matriks konduktivitas dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana. Pada bidang yang tegak lurus terhadap medan magnet, elemen diagonalnya dinyatakan oleh sigma P, sedangkan elemen di luar diagonalnya dinyatakan oleh sigma H, dengan tanda yang berlawanan. Untuk arah yang sejajar dengan medan magnet, konduktivitasnya adalah sigma sejajar. Hubungan antara rapat arus dan medan listrik pada plasma termagnetisasi tidak lagi dinyatakan oleh satu nilai konduktivitas saja. Konduktivitas menjadi besaran tensor, karena respons arus bergantung pada arah medan listrik terhadap medan magnet. Kita akan menggeneralisasi tinjauan sebelumnya, tanpa lagi mengasumsikan bahwa medan magnet berada tepat pada salah satu sumbu koordinat. Artinya, medan magnet sekarang dapat membentuk sudut sembarang terhadap sistem koordinat yang kita pilih. Kita mulai dari hubungan yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu hubungan antara rapat arus, medan listrik, dan medan magnet. Pada persamaan tersebut, terdapat suku perkalian silang antara J dan B. Karena itu, untuk mendapatkan bentuk yang lebih umum, kita perlu melakukan operasi perkalian silang terhadap medan magnet, yaitu J cross B. Dengan mengalihkan persamaan sebelumnya secara silang dengan B, kita memperoleh hubungan baru yang mengandung J cross B, serta suku J cross B yang kemudian dikalikan silang lagi dengan B. Untuk menyederhanakan suku tersebut, kita menggunakan identitas perkalian silang vektor. Identitas ini menyatakan bahwa perkalian silang antara J cross B dan B dapat dituliskan sebagai perkalian skalar antara J dan B, dikalikan dengan vektor B, kemudian dikurangi B kuadrat dikalikan dengan J. Dengan menggunakan identitas tersebut, suku yang mengandung perkalian silang J dan B dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, hasil ini kita substitusikan kembali ke persamaan awal untuk J. Dengan demikian, ketergantungan terhadap J cross B dapat dihilangkan, dan kita memperoleh bentuk yang lebih umum untuk kerapatan arus. Dari hasil substitusi tersebut, vektor kerapatan arus dapat dituliskan sebagai 4 suku pada sebelah kanan. Suku pertama adalah sigma 0 dikalikan dengan vektor medan listrik E. Suku kedua adalah negatif dari sigma 0 kuadrat, dibagi dengan perkalian NE dan E, kemudian dikalikan dengan E cross B. Suku ketiga dinyatakan sebagai sigma 0 dibagi dengan perkalian NE dan E, kemudian dikuadratkan, lalu dikalikan dengan J.B dan vektor B. Suku terakhir dinyatakan sebagai sigma 0 dibagi dengan perkalian NE dan E, kemudian dikuadratkan, lalu dikalikan dengan B kuadrat dan vektor J. Bentuk terakhir ini merupakan persamaan vektorial yang lebih umum, karena tidak lagi bergantung pada pemilihan khusus arah medan magnet terhadap sumbu koordinat. Namun, perlu diperhatikan bahwa J masih muncul pada kedua sisi persamaan, baik secara langsung maupun melalui suku J.B. Karena itu, persamaan ini belum merupakan bentuk akhir dari tensor konduktivitas. Persamaan ini merupakan langkah antara, yang nantinya akan kita gunakan untuk memisahkan kontribusi arus sejajar dan tegak lurus terhadap medan magnet. Kemudian, kita akan menyederhanakan persamaan yang telah diperoleh, dengan menggunakan hubungan antara sigma 0, medan magnet, frekuensi gyroelektron, dan frekuensi tumbukan. Dari definisi konduktivitas sigma 0 dan frekuensi gyroelektron, kita ketahui bahwa perkalian sigma 0 dan B, dibagi oleh perkalian NE dan E, sama dengan omega gyro E dibagi nu C. Dengan menggunakan hubungan ini, faktor yang mengandung sigma 0 dikalikan B, dibagi NE dan E, dapat digantikan oleh perbandingan antara frekuensi gyroelektron dan frekuensi tumbukan. Komponen arus yang sejajar dengan medan magnet, langsung memberikan hubungan yang sederhana, yaitu J sejajar, sama dengan perkalian sigma 0 dan E sejajar. Jadi, sepanjang arah medan magnet, keberadaan medan magnet tidak mengubah bentuk konduktivitas dasarnya. Sekarang kita fokus pada komponen arus yang tegak lurus terhadap medan magnet. Persamaan sebelumnya dapat dituliskan kembali dengan faktor di sebelah kiri berupa 1 ditambah kuadrat dari perbandingan frekuensi gyroelektron terhadap frekuensi tumbukan, kemudian dikalikan oleh J tegak lurus. Di sisi kanan terdapat 2 kontribusi. Kontribusi pertama adalah sigma 0 dikalikan E tegak lurus. Kontribusi kedua adalah suku yang mengandung E cross B. Kita dapat melihat bahwa E cross B selalu menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap medan listrik dan juga tegak lurus terhadap medan magnet. Karena itu, suku ini merupakan kontribusi arus yang arahnya berbeda dari arah medan listrik tegak lurus. Suku sigma 0 dikalikan E tegak lurus merupakan kontribusi yang arahnya tegak lurus terhadap B saja. Suku inilah yang nantinya akan menghasilkan konduktivitas Petersen. Sementara itu,
suku yang mengandung E cross B berada pada arah yang tegak lurus terhadap E dan B sekaligus. Suku ini merupakan suku Hall, yang nantinya akan menghasilkan konduktivitas Hall. Pada tahap ini, kita sudah dapat melihat struktur fisik konduktivitas plasma termagnetisasi. Arus dapat dipisahkan menjadi komponen sejajar terhadap medan magnet, komponen tegak lurus terhadap medan magnet yang searah dengan E, dan komponen tegak lurus terhadap E dan B yang berasal dari suku Hall. Selanjutnya, kita menyelesaikan persamaan untuk komponen arus yang tegak lurus terhadap medan magnet. Dari persamaan sebelumnya, kita sudah memperoleh J tegak lurus dalam bentuk yang masih mengandung faktor yang berkaitan dengan frekuensi tumbukan dan frekuensi gyro. Dengan membagi persamaan tersebut dengan nu C kuadrat ditambah omega GE kuadrat, kita dapat memisahkan koefisien yang mengalihkan masing-masing kontribusi medan listrik. Hasilnya menunjukkan bahwa J tegak lurus terdiri atas dua kontribusi utama. Kontribusi pertama searah dengan E tegak lurus, sedangkan kontribusi kedua berasal dari E cross B, yang arahnya tegak lurus terhadap medan listrik dan medan magnet. Koefisien pada kontribusi pertama kemudian kita identifikasi sebagai konduktivitas Petersen, sedangkan koefisien pada kontribusi kedua kita identifikasi sebagai konduktivitas Hall. Dengan demikian, komponen arus tegak lurus dapat dituliskan dalam bentuk J tegak lurus sama dengan sigma P dikalikan E tegak lurus, dikurangi sigma H dikalikan E cross B, dibagi B. Sementara itu, untuk komponen yang sejajar dengan medan magnet, hubungan yang telah diperoleh sebelumnya tetap berlaku, yaitu J sejajar sama dengan sigma sejajar dikalikan E sejajar. Dengan demikian, pada tahap ini kita telah memperoleh bentuk eksplisit untuk ketiga komponen konduktivitas, yaitu konduktivitas sejajar, konduktivitas Petersen, dan konduktivitas Hall. Hasil tersebut selanjutnya akan kita gabungkan menjadi satu persamaan vektorial untuk rapat arus total. Dari hasil penyelesaian sebelumnya, kita dapat menuliskan komponen arus yang tegak lurus terhadap medan magnet dalam bentuk yang lebih ringkas. Setelah membagi kedua ruas dengan faktor jumlah nu C kuadrat dan omega GE kuadrat, diperoleh dua kontribusi utama pada J tegak lurus. Kontribusi pertama, sebanding dengan E tegak lurus. Koefisien yang mengalihkan medan listrik ini kita definisikan sebagai konduktivitas Petersen, sehingga diperoleh J tegak lurus, sama dengan perkalian sigma P dan E tegak lurus, dikurangi kontribusi Hall. Kontribusi kedua, berasal dari E cross B, yang arahnya tegak lurus terhadap medan listrik dan medan magnet. Koefisien yang mengalihkan suku ini, kita definisikan sebagai konduktivitas Hall, dan dituliskan sebagai sigma H. Dengan demikian, hubungan untuk komponen tegak lurus dapat dituliskan sebagai J tegak lurus, sama dengan perkalian sigma P dan E tegak lurus, dikurangi sigma H, kemudian dikalikan E cross B dibagi B. Dengan definisi ketiga konduktivitas yang telah diperoleh, yaitu sigma Petersen, sigma Hall, dan sigma sejajar, kita kemudian dapat menggabungkan komponen arus sejajar dan komponen arus tegak lurus. Karena J sama dengan J sejajar ditambah J tegak lurus, maka bentuk keseluruhan rapat arus menjadi J sama dengan perkalian sigma sejajar dan E sejajar, ditambah perkalian sigma P dan E tegak lurus, dikurangi perkalian sigma H dan E cross B dibagi B. Persamaan terakhir ini merupakan bentuk vektorial yang merangkum tiga kontribusi konduktivitas plasma termagnetisasi. Yaitu, konduktivitas sejajar menggambarkan respons arus sepanjang medan magnet, konduktivitas Petersen menggambarkan respons arus pada arah medan listrik yang tegak lurus terhadap medan magnet, sedangkan konduktivitas Hall menggambarkan arus yang muncul pada arah yang tegak lurus terhadap E dan B. Setelah memperoleh bentuk konduktivitas sejajar, konduktivitas Petersen, dan konduktivitas Hall, sekarang kita dapat melihat bagaimana ketiga konduktivitas tersebut berubah ketika pengaruh medan magnet dibandingkan dengan pengaruh tumbukan. Perbandingan kedua pengaruh tersebut dapat dinyatakan melalui rasio frekuensi gyro elektron terhadap frekuensi tumbukan, yaitu omega GE dibagi nu C. Dalam gambar ditunjukkan perubahan ketiga konduktivitas tersebut terhadap rasio ini. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa perilaku konduktivitas plasma berubah secara sistematis, mulai dari kondisi yang didominasi tumbukan hingga kondisi yang semakin dipengaruhi oleh medan magnet. Kita mulai dari kondisi ketika rasio omega GE terhadap nu C sangat kecil, atau dengan kata lain, medan magnet lemah sementara frekuensi tumbukan relatif tinggi. Kondisi ini dinyatakan oleh nilai mutlak omega GE, jauh lebih kecil daripada nu C. Artinya, sebelum elektron sempat mengalami pembelokan yang signifikan akibat medan magnet, elektron sudah lebih dahulu mengalami tumbukan. Dengan kata lain, tumbukan lebih dominan daripada pengaruh medan magnet dalam menentukan gerak elektron. Dalam kondisi ini, pengaruh medan magnet terhadap konduktivitas dapat diabaikan. Karena itu, konduktivitas Petersen menjadi sama dengan konduktivitas sejajar,
dan keduanya sama dengan sigma 0. Konduktivitas Hall juga menjadi sangat kecil, karena pembelokan akibat medan magnet tidak cukup kuat untuk menghasilkan arus Hall yang signifikan. Dengan demikian, plasma pada kondisi ini memiliki konduktivitas yang hampir sama ke segala arah, atau disebut konduktivitas isotropik. Hal ini juga terlihat pada grafik. Ketika rasio omega Ge terhadap nu C mendekati 0, kurva konduktivitas Petersen dan konduktivitas sejajar bertemu pada nilai sigma 0, sedangkan konduktivitas Hall mendekati 0. Jadi, ketika tumbukan jauh lebih dominan daripada gerak gyro, medan magnet belum mampu membuat respons konduktivitas plasma menjadi berbeda berdasarkan arah. Selanjutnya, kita meninjau kondisi ketika pengaruh medan magnet semakin kuat dibandingkan dengan tumbukan. Kondisi ini ditunjukkan ketika rasio nilai mutlak omega Ge terhadap nu C semakin besar. Ketika rasio tersebut mulai mendekati 1, pengaruh medan magnet dan tumbukan menjadi semakin sebanding. Pada kondisi ini, pembelokan elektron oleh medan magnet mulai memberikan pengaruh yang nyata terhadap arah arus. Akibatnya, konduktivitas plasma mulai menunjukkan perbedaan antara arah sejajar dan arah tegak lurus terhadap medan magnet. Ketika rasio omega Ge terhadap nu C menjadi lebih besar dari 1, pengaruh medan magnet semakin dominan dibandingkan tumbukan. Elektron dapat mengalami pembelokan oleh medan magnet sebelum mengalami tumbukan berikutnya. Kondisi ini terlihat pada grafik. Konduktivitas Petersen, sigma P, mulai menurun ketika rasio omega Ge terhadap nu C meningkat. Sebaliknya, konduktivitas Hall, sigma H, menjadi semakin signifikan dan pada kondisi medan magnet yang kuat dapat lebih besar daripada konduktivitas Petersen. Sementara itu, konduktivitas sejajar, sigma sejajar, tetap sama dengan sigma 0. Hal ini karena, gerak elektron yang sejajar dengan medan magnet tidak mengalami pembelokan oleh gaya magnet. Dengan demikian, ketika medan magnet semakin dominan, respons konduktivitas plasma menjadi semakin anisotropik. Konduktivitas tidak lagi sama untuk semua arah. Arus yang sejajar dengan medan magnet tetap tidak terpengaruh oleh pembelokan magnetik, sedangkan arus tegak lurus dipengaruhi oleh kompetisi antara tumbukan dan gerak gyro. Jadi, grafik ini memperlihatkan perubahan yang jelas dari kondisi isotropik menuju anisotropik. Pada rasio omega Ge terhadap nu C yang kecil, tumbukan mendominasi, dan konduktivitas Petersen serta konduktivitas sejajar, hampir sama dengan sigma 0. Ketika rasio tersebut meningkat, pengaruh medan magnet semakin kuat, konduktivitas Petersen menurun, dan kontribusi Hall menjadi semakin penting. Dari pembahasan ini, kita menyimpulkan bahwa konduktivitas plasma ditentukan oleh interaksi antara medan listrik, medan magnet, dan tumbukan antar partikel. Dalam plasma tidak termagnetisasi, tumbukan menjadi faktor utama yang menghambat gerak partikel bermuatan dan menghasilkan resistivitas plasma. Ketika medan magnet mulai berpengaruh, respons plasma menjadi anisotropik dan konduktivitas dapat dipisahkan menjadi konduktivitas sejajar, konduktivitas Petersen, dan konduktivitas Hall. Perbandingan antara frekuensi gyro dan frekuensi tumbukan menjadi parameter penting untuk menentukan karakter respons tersebut. Ketika tumbukan lebih dominan, konduktivitas plasma cenderung isotropik, sedangkan ketika pengaruh medan magnet semakin kuat, pembelokan partikel semakin signifikan dan kontribusi konduktivitas Petersen serta Hall menjadi semakin penting. Pembahasan mengenai tumbukan dan konduktivitas plasma ini merupakan bagian pertama dari rangkaian pembahasan kita. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembentukan ionosfer, kemudian konduktivitas ionosfer, dan akhirnya emisi aurora. Konsep tumbukan dan konduktivitas yang telah kita bahas menjadi landasan untuk memahami pembahasan berikutnya, mulai dari bagaimana ionosfer terbentuk, bagaimana ionosfer merespons medan elektromagnetik, hingga bagaimana proses-proses tersebut berkaitan dengan munculnya emisi aurora.